Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 25290610002. Pada mata kuliah Statistika Terapan ini, saya akan menjelaskan materi tentang regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat dan juga memprediksi. Nah, di regresi linier sederhana ini kita belajar untuk melihat pengaruh dari satu variabel berdasarkan nilai dari variabel lainnya. Di sini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependent yang merupakan variabel yang ingin kita prediksi atau akibatnya, dan juga ada variabel independen. Variabel independen ini adalah variabel yang kita gunakan untuk menjelaskan atau memprediksi dari nilai Y-nya itu atau sebabnya ini. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita menemui berbagai pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Apakah jumlah jam mengajar mempengaruhi indeks prestasi kumulatif atau IPK? Nah, di sini yang termasuk variabel independen itu jumlah jam belajar dan IPK itu adalah variabel dependennya. Sama juga dengan pertanyaan yang lainnya, apakah biaya iklan berpengaruh terhadap jumlah penjualan? Nah, biaya iklan ini adalah variabel independennya. Sedangkan jumlah penjualannya itu adalah variabel dependennya. Bentuk persamaan dasar regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, atau bisa juga menggunakan A plus B-nya ini diganti dengan koefisien regresi. Nah, jadi Y-nya ini adalah variabel terikat atau dependent variable, dan X-nya ini adalah variabel bebas atau independent variable. Nah, namun terdapat beberapa syarat kelayakan yang harus dipenuhi dalam analisis regresi sederhana ini, yaitu yang pertama, jumlah sampel yang digunakan memiliki jumlah data yang sama. Jadi misalkan sampelnya 10, ya jumlah datanya juga harus 10. Nah, yang kedua yaitu menggunakan satu variabel bebas atau X-nya ini, setidaknya ada satu. Yang ketiga, yaitu nilai residualnya berdistribusi normal. Ini nanti dapat kita tes pada saat menggunakan SPSS. Yang keempat, terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Jadi ada hubungan. Yang kelima, tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi heteroskedastisitas ini adalah kondisi di mana varian atau sebaran dari error atau residual dalam sebuah model regresi itu berubah-ubah atau tidak konstan. Nanti akan kita tes pada saat menggunakan SPSS. Nah, yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series atau runtun waktu. Nah, jadi gejala autokorelasi itu adalah adanya hubungan antara error dari satu observasi atau satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk memahami penerapan regresi linier sederhana ini, mari kita latihan soal. Nah, terdapat seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara total jam belajar per minggu terhadap nilai ujian statistika mahasiswa. Untuk keperluan penelitian ini, diambil sampel acak sebanyak 10 mahasiswa. Nah, setelah mendapatkan soal seperti ini, kita tentukan dulu variabel X dan variabel Y. Nah, jadi variabel Y-nya ini adalah variabel terikat. Variabel terikatnya ini adalah nilai ujian. Sedangkan variabel bebas atau X-nya itu adalah jam belajar. Setelah menentukan variabel, sekarang kita tentukan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini ada H0 dan H1. Jadi H0 ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara total jam belajar terhadap nilai ujian, sedangkan H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara total jam belajar terhadap nilai ujian statistika. Selanjutnya kita tentukan hipotesis statistiknya. Nah, pada H0 di sini koefisien regresinya itu ditulis di sini lambangnya, koefisien regresi sama dengan 0. Artinya ya tidak ada pengaruh yang signifikan.
Nah, kalau yang H1 itu ditulis koefisien regresinya tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh karena di sini nilainya itu tidak 0. Dan untuk menguji hipotesis, perlu membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi. Signifikansi yang biasa kita pakai itu adalah 0,05. Nah, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti kamu punya bukti yang cukup kuat untuk menolak H0, yang artinya itu mendukung hipotesis penelitian kamu. Nah, jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, itu artinya kamu gagal menolak H0. Nah, ini artinya kamu tidak punya cukup bukti untuk mendukung hipotesis penelitianmu. Dan menggunakan IBM SPSS. Ini bebas menggunakan versi berapa saja, tapi saya menggunakan versi yang 31. Nah, di sini terdapat variable view dan juga data view. Pada variable view, kita akan memasukkan total jam belajar dan nilai ujian. Nah, pada total jam belajar ini, di name-nya bebas menggunakan kalimat apapun, tapi pastikan jangan isi spasi. Dan untuk memperjelas maksud di name-nya, boleh dimasukkan di label untuk memperjelas apa yang mau kita cari. Dan pada bagian type, itu diisi numerik. Kenapa numerik? Karena data yang dimasukkan itu berupa angka. Dan di sini desimal yang digunakan adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini ada data berupa koma. Jadi 5,5, 7,5 dan itu desimalnya 1. Sedangkan nilai ujian di sini desimalnya 0 karena memang tidak ada data berupa koma. Nah, lanjut. Pada bagian measure itu kita pakai scale karena di sini kita akan menghitung data berupa angka dan juga align-nya bebas mau pakai rata kiri, kanan atau tengah. Di sini saya menggunakan rata kanan. Dan untuk jumlah kolom dan juga baris itu saya pakai 8. Nah, selanjutnya di data view kita masukkan data-datanya. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Jadi terdapat 10 sampel acak. Nah, sekarang kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Caranya adalah klik analyze and then klik regression. Lalu kita klik bagian linear. Nah, di sini perlu diingat ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas, kita masukkan ke independen yang ini yaitu total jam belajar. Untuk variabel terikat itu nilai ujian di dependen. Nah, sini statistiknya kita centang bagian estimate dan model fit. Kenapa perlu dicentang? Karena kalau estimate dicentang, itu akan membantu untuk memunculkan nilai koefisien. Sedangkan model fit ketika dicentang itu akan membantu memunculkan nilai summary dan juga ANOVA-nya. Nah, untuk deskriptif ini bebas, ini opsional, boleh dicentang, boleh tidak. Kalau memerlukan nilai seperti rata-rata, median, itu bisa menambahkan deskriptif. Nah, lalu klik continue. Lalu plots-nya di sini ada Z-pred dan Z-recit. Nah, jadi Z itu nilai yang sudah terstandarisasi. Kalau di sini ada red dan juga recit. Jadi pred itu adalah prediction dan recit itu adalah residual. Nah, di sini kita tambahkan Z-prednya ke X, sedangkan Z-recit kita tambahkan ke Y. Nah, di sini kita tambahkan normal probability plot. Nah, setelah itu kita akan klik OK. Nanti hasilnya akan muncul. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Lengkap hingga grafiknya. Lanjut, sekarang kita akan belajar untuk membaca hasil dari regresi linear sederhana. Nah, di sini terdapat model summary. Model summary-nya itu ada R korelasi dan juga R square. Jadi, R korelasi ini adalah menyatakan adanya hubungan positif dan kuat antara total jam belajar dan juga nilai ujian karena nilainya di sini adalah 0,992. Ini menunjukkan adanya nilai yang sangat positif dan kuat.
Nah, kapan dikatakan nilainya lemah? Nilai lemah jika dia itu mendekati 0, jadi antara 0 sampai 0,19 itu sangat lemah. Karena ini nilainya 0,9, maka dari itu ini menunjukkan adanya hubungan positif dan sangat kuat. Dan juga di sini R-square-nya itu menunjukkan angka 0,984, yang artinya variabel jam belajar ini mampu menjelaskan 98,4% variasi pada variabel nilai ujian. Sisanya itu 1,6% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Lanjut, pada bagian ANOVA ini terdapat p-value atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,001. Nah, ini kan berarti dia nilainya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan. Signifikan ini artinya jam belajarnya ini memiliki signifikan atau berpengaruh terhadap nilai ujian. Nah, lanjut pada bagian koefisien itu ada konstan. Jadi konstan itu adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan nilainya itu 44682. Dan juga di sini ada nilai dari jam belajar. Jam belajarnya itu menunjukkan pada B koefisien regresinya itu, jadi setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 4.496 poin. Selain itu di koefisien kita cek juga taraf signifikansinya, kan standarnya 0,05 dan di sini menunjukkan juga data yang sama, yaitu kurang dari 0,001. Yang artinya variabel total jam belajar ini memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap nilai ujian. Dari representasi sebelumnya itu didapatkan bentuk persamaan, jadi Y sama dengan A plus B X. Nah, A plus B-nya ini bisa diganti dengan koefisien regresi, yang tadi kita sudah dapatkan di koefisien. Nah, Y-nya ini adalah variabel terikat, yaitu nilai ujian. A-nya kita masukkan tadi datanya 44.682 ditambah 4.496, ini data B-nya. Jadi B ini adalah data yang tadi kita dapat pada saat menghitung koefisien di bagian jam belajarnya. Nah, ini dikali sama variabel bebas, yaitu total jam belajar. Di sini dapat diamati bersama, jadi ada grafiknya. Nah, jadi grafiknya ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas karena di sini terdapat pola titik-titik yang menyebar. Jadi tidak menempel pada satu titik dan menyebar di mana-mana, itu berarti aman, tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dan di sini juga pada grafik yang ada garis lurus ke atas itu menunjukkan uji normalitasnya itu baik atau berlangsung secara normal, jadi aman dia untuk diuji karena sini uji normalitasnya baik. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara total jam belajar terhadap nilai ujian statistika. Ini dilihat dari nilai signifikansinya itu kurang dari 0,001. Ini kan berarti udah kurang dari 0,05. Dan juga di sini koefisien determinasi atau R-square-nya ini menunjukkan bahwa 98,4% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh total jam belajar. Nah, dari persamaan regresi dari nilai ujian sama dengan 44.682 ditambah 4.496 dikali total jam belajar, itu mengindikasikan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 4.496 poin.